Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 pembelajaran mesin teori kelas I1 ingin menjelaskan mengenai progres final dari proyek UAS kami. Nah, di sini yang pertama perkenalan terlebih dahulu. Ada saya, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM 187221014 dan juga rekan saya. Saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187221005. Di sini paper yang kami ambil berjudul Performance Comparison of Decision Tree and Support Vector Machine Algorithms for Heart Failure Prediction. Untuk pendahuluan, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dasar teori, metodologi penelitian, dataset, dan juga fitur dataset sudah kami bahas pada progres-progres yang sebelumnya. Di sini langsung ingin kami sampaikan mengenai implementasinya ke bagian codingan. Nah, di bagian Python. Nah, di sini langkah pertama yang kami lakukan adalah mengimport library dan juga package yang diperlukan. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga sklearn. Serta di sini kami menggunakan Knit untuk membantu mempermudahkan dalam ilmu metode untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Nah, selanjutnya di sini kita load dataset menggunakan pd read underscore CSV. Di sini dataset kami CSV-nya bernama herd.csv. Nah, jadi outputnya di sini menampilkan ada total 918 baris dan juga 12 kolom. Nanti yang kami gunakan itu 11 kolom sebagai fitur atau acuan dan satu kolomnya nanti sebagai target yaitu heart disease yang menandakan bahwa 0 itu tidak mengalami gagal jantung sedangkan satu mengalami gagal jantung. Selanjutnya ada memeriksa missing value. Nah, di sini menggunakan isnull.sum. Jadi di sini outputnya bahwa nol semua menandakan bahwa tidak ada missing value dalam dataset herd.csv ini. Selanjutnya, di sini ada memeriksa baris duplikat menggunakan duplicated.sum. Ini memeriksa baris duplikat apakah ada yang duplikat atau tidak. Di sini ditunjukkan dengan angka 0 yang menandakan bahwa dataset herd.csv ini tidak memiliki baris yang duplikat. Selanjutnya, kita lanjutkan ke encoding. Nah, encoding ini kita mengubah variabel kategorikal menjadi numerik. Jadi di sini sebelumnya seks itu ada dua, male dan female. Nah, untuk female itu diganti menjadi numerik 0, sedangkan untuk male atau laki-laki itu diganti menjadi satu. Diteruskan selanjutnya juga ada chest pain type, ini jadi 0, 1, 2, dan 3. Resting ECG menjadi 0, 1, dan 2. Selanjutnya ada exercise angina itu menjadi 0 dan 1. Untuk ST slope itu juga 0, 1, dan 2. Jadi di sini seluruh barisnya, seluruh isi datanya menjadi numerik semua. Selanjutnya kita menggunakan analisis deskriptif menggunakan describe. Nah, di sini ditunjukkan bahwa eh, setiap setiap baris kolomnya itu ditunjukkan dengan count itu untuk jumlah pengamatan setiap kolom, min nilai rata-rata untuk setiap kolom, STD itu standar deviasi menunjukkan sebaran datanya, min itu untuk nilai minimum, sedangkan 25, 50%, 75% itu menunjukkan kuartil pertama, median, dan juga kuartil ketiga, dan max itu nilai maksimum. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini rata-rata usianya 53,5 tahun, itu dengan nilai maksimum 77 tahun, dan juga rata-rata kolesterol itu adalah sekitar 198,8, dan juga nilai maksimumnya 603 mg per dl. Nah, sebagai contoh gampangannya, kita bisa lihat di bagian heart disease, itu min-nya itu 0, 0 itu tidak gagal jantung, sedangkan max-nya itu 1, berarti dia gagal jantung. Nah, selanjutnya ada distribusi kejadian gagal jantung. Nah, di sini menggunakan plot. Jadi untuk kita ambil plot dari datanya yang bagian kolom herd disease. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dataset distribusi kejadian gagal jantung ini kurang lebih seimbang antara yang mengalami gagal jantung dan tidak gagal jantung. Nah, untuk
dalam bentuk angkanya itu di sini ditunjukkan bahwa yang mengalami gagal jantung atau satu itu ada di 508, sedangkan yang tidak mengalami gagal jantung atau nol itu ada di 410. Soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kita memvisualisasikan korelasi dengan heat map. Di sini kita akan mencari korelasi antara fitur-fitur. Kita cari fitur-fitur yang memiliki korelasi yang tinggi dan fitur-fitur yang memiliki korelasi terendah. Usia dan jenis kelamin memiliki korelasi positif dengan penyakit jantung. Tipe nyeri dada, tekanan darah, istirahat, dan kolesterol menunjukkan korelasi negatif dengan tipe nyeri dada tertentu yang berpotensi menurunkan resiko. Skala warna pada heat map mencerminkan intensitas korelasi. Merah yang berarti positif atau semakin tinggi itu berwarna merah dan biru menandakan bahwa antara fitur itu memiliki korelasi yang rendah. Next. Berikutnya yaitu kita mengeliminasi variabel dengan korelasi yang tinggi. Jadi dari langkah yang tadi yang memvisualisasikan korelasi menggunakan heat map, kita menggunakan metode untuk menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi. Tetapi di sini kita memilih threshold yaitu 0,8, di mana korela fitur yang memiliki korelasi lebih dari 0,8 akan dihapus. Tetapi dari pengamatan yang kita dapat, tidak ada fitur yang memiliki korelasi lebih dari 0,8. Jadi di sini tidak ada fitur atau variabel yang kita hapus. Next. Selanjutnya kita menggunakan elbow method untuk menentukan nilai K optimal. Di sini terlihat pada output ditandai oleh garis merah yang berarti X sama dengan 4 yang menandakan ini sebagai titik di mana penurunan inersia mulai melambat atau titik ini merupakan jumlah cluster optimal atau K optimal menurut metode elbow method. Next. Setelah kita menemukan elbow method sama dengan 4, maka kita melanjutkan dengan metode K-means clustering. Kita menjalankan algoritma K-means untuk menentukan cluster optimal pada fitur yang telah diskalakan, menambahkan informasi cluster ke dataset yang direduksi, membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, serta melakukan penskalaan fitur dengan output berupa dataset yang telah dimodifikasi dengan kolom cluster baru. Dapat dilihat di output, kita menambahkan kolom yang bernama cluster yang berisi 4 tipe, yaitu 0, 1, 2, 3, karena kita memilih 4 cluster. Next. Setelah itu kita melakukan hyperparameter tuning, yaitu menjalankan proses penyetelan hyperparameter untuk model decision tree dan SVM menggunakan Git Search CV untuk menemukan konfigurasi terbaik yang meningkatkan performa prediksi model. Next. Setelah itu kita melakukan evaluasi kombinasi parameter. Jadi dari dua algoritma itu, algoritma decision tree dan algoritma SVM, kita mengkombinasikan setiap parameternya dan mencari kombinasi mana yang menjadi kombinasi terbaik dalam hal akurasi. Dari evaluasi model menunjukkan bahwa SVM dengan kernel RBF dan C sama dengan 1 memberikan performa terbaik dengan akurasi 89,1%, presisi 91,9%, dan recall 89,6%. Sementara itu, decision tree dengan kriteria entropi dan kedalaman maksimum atau max depth 30 memberikan akurasi tertinggi di antara variasi parameter yang diuji dengan akurasi 76,8%. Next. Selanjutnya kita menentukan parameter terbaik. Setelah kita melakukan percobaan kombinasi parameter pada decision tree dan SVM,
kita menentukan parameter terbaik. Hasil penyetelan hyperparameter terbaik untuk model decision tree dan SVM. Untuk decision tree, parameter terbaik adalah dengan kriteria dengan nilai gini dan max step sebesar 10. Menghasilkan akurasi 75,72, presisi 83,45, recall 73,78 dan skor F1 78,32%. Sementara itu SVM terbaik menggunakan si sebesar 1 dan kernel memilih RBF. Kernel kita pilih RBF. Mencapai akurasi 89,13%, presisi 91,88%, recall 89,63%, dan skor F1 90,74%. Kenapa kita di sini mendapatkan output decision tree dengan kriteria gini dan max step 10 sedangkan di output sebelumnya itu berbeda, itu memiliki alasan bahwa kriteria gini dengan max step 10 ini memiliki performa yang lebih stabil dan lebih konsisten daripada output yang sebelumnya, walaupun output yang sebelumnya memiliki akurasi yang lebih tinggi. Next. Setelah itu kita mengklasifikasikan dengan membagi data menjadi 90% training dan 10% training. Dimulai dengan proses pembagian data menjadi 90% data pelatihan dan 10% data pengujian, dilanjutkan dengan penskalaan fitur, setelah itu dilakukan penyetelan hyperparameter dan evaluasi model decision tree dan SVM. Hasilnya model decision tree mencapai akurasi 78% dengan presisi dan recall yang seimbang, sedangkan model SVM menunjukkan performa yang lebih baik dengan akurasi 89%, presisi tinggi dan recall yang mendekati sempurna, menegaskan keefektifannya dalam klasifikasi penyakit jantung pada set pengujian yang lebih kecil. Next. Setelah itu kita coba lagi dengan membagi data 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Didapatkan lagi-lagi kita dapatkan SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi yaitu memiliki akurasi 89%, sedangkan decision tree memiliki akurasi 76%. Next. Setelah itu kita coba sekali lagi klasifikasi, tetapi di sini kita membagi data menjadi 60% data training dan 40% data testing. Dan lagi-lagi kita mendapatkan akurasi SVM lebih tinggi daripada akurasi decision tree, di mana akurasi SVM yaitu 88% dan akurasi decision tree yaitu 76%. Next. Berikutnya kita menampilkan confusion matrix dari akurasi SVM dan decision tree. Dapat terlihat di sini decision tree juga menunjukkan bahwa SVM memiliki true positif dan false negatif yang lebih baik daripada apa algoritma decision tree. Next. Setelah itu kita melakukan cross validation, yaitu menjalankan validasi silang atau cross validation pada model decision tree dan SVM dengan 5 dan 10 lipatan untuk mendapatkan evaluasi yang lebih andal. Hasilnya menunjukkan bahwa model SVM secara konsisten memiliki akurasi rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan decision tree dengan nilai akurasi rata-rata 0,86 untuk 5 lipatan atau 5 volts dan 0,85 untuk 10 lipatan atau volts. Untuk SVM serta 0,79 untuk kedua 5 dan 10 lipatan atau volt untuk decision tree. Jadi decision tree-nya ini walaupun kita gunakan 5 volts atau 5 lipatan dan 10 volt atau 10 lipatan itu memiliki akurasi yang sama yaitu 0,79 atau 79%. Variabel skor yang dihasilkan oleh standar deviasi juga relatif rendah. Next.
kesimpulan dari cross validation itu kita mendapatkan bahwa decision tree dengan 5 volts mendapatkan akurasi 0 sekitar 0,79%. Dan untuk 10 volts kita mendapatkan akurasi yang hampir sama yaitu 0,7 sekitar 0,79. Dan untuk model SVM untuk 5 volts kita mendapatkan akurasi 0,85 dan untuk 10 volts yaitu kita mendapatkan 0,85. Hampir sama lah. Tetapi di sini dapat kita lihat juga bahwa SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada decision tree dalam percobaan ini. Next. Jadi hasil dari implementasi kode yang kita gunakan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan menggunakan berbagai pembagian data latih dan uji, kita tadi membagi data menjadi 3 kali pembagian yang dengan presentasi yang berbeda dan crossover atau cross validation 5 volt dan 10 volts. Algoritma SVM terbukti lebih akurat dibandingkan dengan algoritma decision tree. Next. Untuk kesimpulan dan caranya, analisis menunjukkan bahwa model SVM lebih unggul dalam klasifikasi gagal jantung dengan akurasi, presisi, dan recall yang lebih tinggi dibandingkan model decision tree. Penggunaan cross validation menunjukkan konsistensi performa SVM yang lebih baik. Untuk sarannya, untuk hasil yang optimal disarankan menggunakan proporsi data latih yang lebih besar dan melakukan tuning parameter pada model SVM. Pertimbangkan juga pengujian algoritma lain dan analisis fitur yang lebih mendalam untuk pemahaman yang lebih baik tentang gagal jantung. Selain itu, Anda juga bisa mengedit di bagian pre-processing sesuai apa yang Anda butuhkan, itu juga bisa membuat akurasi menjadi lebih tinggi. Next. Baik. Mungkin Marvel bisa melanjutkan. Ya, selanjutnya ini mengenai progres video yang sudah kami lakukan dari progres 1 hingga progres 2 sudah kami upload ke YouTube juga. Dan untuk terakhir mungkin ada beberapa bagian dari progres 2 yang sudah kami rapikan dan juga sudah kami perbaiki. Jadi untuk codingan dari awal sampai akhir itu sudah kami urutkan dengan baik dan benar. Untuk setiap hasil juga sudah kami visualisasikan. Nah, sebelumnya untuk parameter yang ini posisinya ada di bawah, sini sudah kami naikkan. Jadi setelah menghitung dari parameter terbaik dari setiap decision tree dan juga setiap SVM, itu sudah kami langsung taruh di bawahnya. Jadi parameter terbaiknya itu gini dengan max step 10 dan juga untuk SVM C-nya sama dengan 1 dengan kernel RBR. Nah, selanjutnya ini tidak ada perubahan sesuai dengan progres 2. Namun di sini kami menambahkan grafik yang sebelumnya tidak ada di progres 2. Di sini kami menambahkan grafik dari setiap hasil cross validation dan juga min akurasi dari cross validationnya. Ini untuk yang cross validation yang 5 volt. Di sini sesuai grafik ditunjukkan bahwa SVM itu lebih unggul dengan warna oranye. Dan juga ini untuk cross validation yang 10 volt itu di sini lebih unggul yang SVM juga. Jadi yang oranye yang lebih tinggi. Dan selanjutnya di sini yang terakhir itu kami menambahkan visualisasi untuk akurasi dan standar deviasi dari cross validation-nya. Nah, di sini untuk decision tree, SVM, SVM, baik yang 5 volt maupun 10 volt, tetap lebih tinggi dan juga lebih optimal yang SVM. Mungkin itu saja codingan yang kami ubah, yang kami tambahkan dari progres 2. Dan selanjutnya kurang lebih seperti itu presentasi dari proyek kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih.